Shalom Kak Haris, Shalom, Shalom Kak shalom Haris. Pastor. Gimana Terima kabarnya Kak kasih, Haris? terima kasih buat kesempatannya malam hari ini, buat waktunya. Iya, Siap, ya, ya puji Tuhan baik kabarnya. Bagaimana Pastor kabarnya? luar biasa baiknya. Tuhan Yesus Wah, baik, puji iya, Tuhan. amin ya. Sebelum kita mulai kita doa dulu aja Pastor. Oh iya, Iya, silakan. iya. Yang doa saya tuh Kak Haris. Saya dulu aja nanti penutupnya Oke, Pastor. Oke. siap. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Saya bersama dengan Pastor Andrew Gunawan dapat live bersama ya Tuhan untuk membahas tentang knowing His calling ya Tuhan. Untuk mengetahui panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada malam hari ini perbincangan kami bisa menjadi berkat bagi generasi muda. Dan juga berkati koneksi supaya dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat Ya. malam Kak Haris dan selamat Ya. malam teman-teman yang sedang nonton. Nama saya Pastor Dr. Andrew. Di sini saya biasanya melayani di gereja. Saya juga melayani di rumah sakit juga ya. Iya. Memang ini ada banyak keluarga saya keluar masuk. Iya, Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Banyak keluarga. Oke. Saya melayani juga di rumah sakit, juga di gereja, di mana gereja saya gereja 1 jam saja. Dan kebetulan saya juga anaknya pendetanya. Saya anaknya gembalanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya yang Haris minta saya untuk, yaitu knowing His calling. Ya. Nah, memang nggak semua orang itu dipanggil menjadi hamba Tuhan. Yes. Sebab itu di sesi ini saya tidak akan ngomong hanya bagaimana orang tahu bagaimana bisa menjadi apakah panggilannya menjadi hamba Tuhan, tetapi hari ini saya akan membahas juga tentang panggilan kita secara umum. Maksudnya apa? Yaitu panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita lihat sama-sama di Matius 5. Tolong saya bisa minta tolong Ko Haris untuk membacakan ya. Sama-sama di Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Ini yang satu perikop yang kita semuanya sudah tahu, yang semuanya kita sudah hafal ya istilahnya. Silakan Ko Haris. Matius 5 ayat 13 Matius sampai 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya, sekali lagi kita tidak semua dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi ada dua hal hari ini yang kita pasti, kita semuanya anak-anak Tuhan dipanggil. Yaitu yang pertama, kita menjadi garamnya Tuhan. Yang kedua, kita menjadi terangnya Tuhan. Apa itu garam? Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi garam. Apa sih garam itu? Garam adalah sesuatu yang banyak gunanya, Ko Haris. Ko Haris tahu nggak bahwa garam itu penelitian membuktikan, riset membuktikan gunanya garam itu lebih daripada 1000. Jadi ada lebih daripada 1000 kegunaannya garam. Banyak sekali. Yaitu kita orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berguna. Amin, Ko Haris? Amin, nah, amin. Garam itu apa sih? Oke, banyak sekali kegunaannya garam. Tapi hari ini ada satu aja yang saya ingin membahas tentang kegunaannya garam. Yaitu garam mencegah sesuatu untuk menjadi rusak. Garam mencegah sesuatu untuk jadi rusak. Contoh, kita kasih garam banyak di ikan, jadinya ikan asin. Jadi, awet. Lama pun nggak akan busuk karena ada garamnya. Kenapa kok kita kalau pasca kita dikasihkan telur asin? Kenapa nggak telur biasa? Karena telur yang diasinkan lebih awet. Garam itu apa? Garam mencegah sesuatu menjadi rusak. Kita dipanggil, Ko Haris, kita dipanggil untuk menjadi garam. Apa itu? Kita dipanggil untuk mencegah yang namanya kerusakan. Kita mencegah
kita dipanggil untuk mencegah perpecahan. Kita Yes. dipanggil untuk mencegah jiwanya orang menjadi rusak, moralnya orang menjadi rusak. Kita dipanggil sama-sama agar hidup ini, di dalam dunia ini kita menjadi garamnya Tuhan. Yaitu dunia ini semakin rusak. Dan kita sama-sama hari ini, kita mau mencegah kerusakan itu untuk terjadi. Yes. Nah, di Matius 5 ayat 9 dikatakan, anak-anak Tuhan adalah anak disebut, kita baca, tolong Ko Haris, Matius 5 Iya. ayat 9. Matius 5 ayat Matius 5 9. ayat Iya. 9. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita disebut anak-anak Tuhan karena kita pembawa damai. Yes. Kita mencegah sesuatu untuk jadi rusak. Kita mencegah permusuhan. Kita mencegah yang namanya pertengkaran. Tetapi Ya. seringkali, Ko Haris, secara kita tidak sadar, justru kita yang ngerusak. Ya, betul. Benar ya? Ya, Justru betul. kita yang ngerusak. Kita orang-orang Kristen, kita terkenal untuk jadi orang-orang Kristen yang tukang rusak. Kita terkenal untuk menjadi pemecah belah di pekerjaan kita, di Ya. kantor kita. Kita seringkali tidak melakukan panggilan kita menjadi garam, yaitu kita mencegah untuk terjadinya kerusakan. Tetapi sebaliknya, kita malah Merusak. yang merusak. Nah, itu dia. Ya. Firman Tuhan yang barusan kita baca. Bahwa orang-orang yang bawa damai akan disebut anak-anak Anak-anak Tuhan. Allah. Anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang suka bikin kekacauan, orang-orang yang suka membuat pemecah belahan, orang-orang yang suka ngajak ribut, orang-orang yang selalu ribut terus, saya mau katakan mereka nggak layak disebut anak Tuhan. Yes. Kenapa? Karena kenapa kok kita disebut anak Allah? Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang pembawa Bawa damai. damai. Orang-orang yang mencegah kerusakan, orang-orang yang mencegah yang namanya perpecahan. Tapi seringkali kita orang-orang Kristen, kita terkenalnya apa? Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang suka bikin rusuh. Memecah belah. Di gereja kita suka bikin rusuh, di kuliah kita suka bikin masalah, Ya. di pelayanan kita, kalau enggak kita semau gue di pelayanan kita, anak-anak Tuhan seringkali tidak memenuhi panggilan kita yang pertama. Yaitu yang panggilan pertama kita apa? Menjadi Garam. menjadi garam. Saya tahu pemirsa di sini, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kita tidak semuanya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi untuk menjadi garam, itu adalah panggilan kita semua. Oleh sebab itu tidak ada Yes. alasan. Dan teman-teman di sini bilang, aku kan bukan hamba Tuhan, aku kan tidak sekolah pendeta, aku kan nggak perlu jadi pembawa damai, itu kan tugasnya pendeta. Enggak, kita semuanya dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil yang pertama untuk jadi garam, yaitu mencegah menjadi sesuatu untuk menjadi rusak. Jadi sini bagi teman-teman yang tukang gosip, bagi teman-teman yang suka memfitnah, bagi teman-teman yang suka memecah belah, sorry to say, teman-teman semestinya tidak layak untuk bilang, aku anak Tuhan. So firman Tuhan berkata, apa? Berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Amin. Yang pertama, kita harus jadi garam. Panggilan kita anak-anak Tuhan. Kita menjadi garam. Mencegah sesuatu menjadi rusak. Ayo, kalau kita melihat ada di dalam pelayanan kita ada sesuatu yang rusak, ayo kita jangan ikut-ikut teman-teman kita yang suka ngerasani, teman-teman kita yang suka ngilok-ngilok no pendetanya. Jangan ikut-ikut. Ayo kita mencegah perpecahan terjadi. Kita mencegah kerusuhan terjadi. Ya. Seringkali kita menjadi prof apa? Provokator. Kita seringkali menjadi provokator. Ayo teman-teman di sini yang di kantornya ada masalah, kita mencegah, justru kita yang mencegah kerusakan itu terjadi. Ayo di sini yang di kuliahnya, di antara pertemanan teman-temanmu terjadi percekcokan, kita dipanggil untuk jadi garam, untuk mencegah segala sesuatu menjadi rusak. Itu yang pertama. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Nah, firman Tuhan berkata ya Ko Haris ya, kamu adalah garam, lalu di bawahnya ditulis kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang. Nah, pertanyaanku, kenapa kok Tuhan mengatakan garam dulu, habis itu terang? Kenapa enggak terang dan garam? Kenapa Tuhan Yesus menulis garam dan terang? Kenapa kok? Menurut saya sih kalau langsung terang kan apa ya, maksudnya garam ini kan tadi mencegah untuk ya tidak rusak ya.
Nah, ketika itu kita sudah bisa membawa damai, otomatis nantinya pasti kita akan bisa memancarkan terang kasih Tuhan sih. Menurutku seperti itu. Ya, betul sekali. Tapi ada satu hal yang saya ingin bawakan hari ini. Kenapa kok Tuhan membawa kita menjadi garam terlebih dahulu? Kenapa enggak terang garam, kenapa garam dan terang? Karena garam itu tidak terlihatan. Garam itu apa? Garam itu enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Coba, Ko Haris, nanti masak ya. Iya. Masak, tuangin garam yang banyak. Udah kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi berasa. Tapi ada berasa. rasanya. Tetapi pengaruh. Garam itu tidak kelihatan. Tetapi kalau garam nggak ada, kroso. Benar ya, Ko ya? Iya, betul. Kalau garam itu nggak kelihatan, tetapi kalau makanan apapun, semahal apapun, tapi lupa garam yang murah, pasti jadinya nggak enak. Ya. Tapi sebaliknya kok Haris, kalau kita kepepet nggak punya uang, nasi kerupuk kecap asin masih enak nggak? Enak. Oh, enak. Karena kenapa kok Tuhan menyuruh kita jadi garam dulu sebelum kita akan menjadi terang? Karena gini, karena garam adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat. Nah, sebelum kita pingin jadi terang, nah banyak orang itu kepinginnya jadi terang. Maksudnya apa? Yes. Banyak orang itu kepingin tampil, bener nggak kok? Betul. Banyak orang itu kepingin kemoncol istilahnya. Nah, sekarang ini trennya orang anak-anak muda pada zaman sekarang, kepinginnya ngapain? Kepinginnya tampil, kepinginnya pelayanan di depan. Tetapi disuruh doa, mau nggak? Oh, mau. Susah banget. Susah banget. Kita mau anak-anak muda maunya apa? Maunya tampil, maunya pelayanan. Terus habis itu disuruh melakukan hal yang tidak kelihatan, nggak mau. Susah, nggak mau. Nah, teman-teman yang lagi nonton, sebelum Tuhan menjadikan kita terang, sebelum Tuhan memunculkan istilahnya kebenaran kita seperti terang, kita harus terlebih dahulu jadi apa? Garam. Jadi garam. Maksudnya, kita hari ini jadi berkat. Yes. Amin. Kita hari ini jadi berkat. Tapi sering kali saat kita menjadi berkat, kita tidak dilihat sama orang. Iya. Saat kita jadi berkat, kita istilahnya nggak direken oleh orang. Iya. Dan seringkali saat kita sudah jadi berkat, kita sudah membawa damai, dan kita nggak, misalnya gini, kita sudah jadi damai, dan we don't take the credit. Maksudnya kita tidak maksudnya kita orang jadi manusia kepingin dihargai ya, kok ya. Iya, pasti. Iya. Tapi Tuhan memanggil kita jadi garam untuk apa? Saat kita melayani, saat kita jadi berkat, saat kita sudah menjadi teladan, dan tidak ada orang yang menghargai kita, Tuhan mengatakan kepada, tetap jadi garam. Yeah. Tetap jadi garam. First step, langkah pertama jadi garam. Kamu melayani jadi berkat, gak dilihat sama orang, gak dihargai sama orang, it's okay. Yang penting panggilanmu kamu jalankan dulu. Yes. Kamu sudah melayani Tuhan, sudah jadi berkat di marketplace, kamu istilahnya gak bisa dilihat, belum dipandang sama orang, istilahnya gak direken oleh orang. It's okay. Yang penting apa? Yang pertama, jadilah garam. Mencegah kerusakan untuk terjadi. Meskipun nggak ada orang yang akan menganggap kita, it's okay. Yang penting apa? Yang penting kita melakukan panggilan kita, mencegah kerusakan. Nah, baru yang kedua Tuhan akan mengatakan kamu adalah terang dunia, di mana semua orang bisa melihat cahaya kita. Nah, Pak Haris, banyak orang kepingin jadi kedua tanpa melewati yang pertama. Yeah. Banyak orang yang merasa, aku kalau pelayanan aku harus dihargai. Kalau aku pelayanan aku harus dikenal sama orang. Kalau aku melakukan sesuatu yang baik, semua orang harus tahu dan semua orang harus ngomong sama saya. Wah, kamu hebat ya. Kita semuanya kepingin seperti itu. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan sebelum kamu jadi terang, kamu menjadi garam dulu yang tidak kelihatan. Baru yang kedua sekarang. Panggilan kita adalah menjadi terang. Nah, pada zaman dahulu, terangnya itu bukan seperti terang zaman sekarang. Kalau terang zaman sekarang, kamu jadi terang. Maksudnya apa? Cetek lampu. Terang. Nah, pada zaman dahulu, terang itu adalah api. Terang itu adalah api. Di mana pada zaman dulu nggak ada listrik. Kalau malam butuh terang, itu adalah membakar sesuatu dan menjadikan api di situ. Jadi panggilan kita yang kedua adalah jadi terang. Panggilan kita. Terang itu apa tadi? Api. Api itu apa sih? Api adalah di mana sampah
dibuang, Iya. di mana kotoran dibuang. Hmm. Kalau kita berkata, apa panggilanku? Panggilan kita menjadi terang. Yaitu apa? Iya. Di mana dosa-dosa kita harus kita bakar. Di mana sampah-sampah di dalam hati kita harus pelan-pelan bakar satu-satu. Itu adalah tugas kita di dalam hidup kita. Gak semua kita jadi pendeta, tetapi ini harus. Jangan bilang, cuman hamba Tuhan yang harus hidup jauh dari dosa. Iya. Tapi ternyata anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang. Di mana dosa pelan-pelan dibakar. Di mana sampah, segala kepahitan dalam hati kita, pelan-pelan dibuang. Baris, kita dipanggil untuk keluar dari gelap dan masuk ke dalam terang. Terang. Di Matius 5 ayat 48 dikatakan apa? Tolong Pak Haris bacain. Matius 5 ayat 48. Ya, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kita dipanggil untuk yang pertama. Tadi garam. Kedua adalah terang. Yaitu terang apa? Dosa kita dikikis. Yes. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang semakin sempurna setiap hari. Saya nggak mengatakan ada orang yang sempurna, enggak. Tetapi orang yang sempurna itu apa? Orang yang sempurna adalah orang yang merasa dirinya belum sempurna dan yang memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang sempurna, orang yang merasa dirinya tidak cukup di sini, belum sempurna, dan dia mau setiap hari berjalan ke arah yang lebih baik. Dia mau menjadi terang, dia mau mengikis apa yang menjadi kedagingannya. Pak Haris, inilah panggilan kita. Setiap hari ayo menyangkal diri, setiap hari ayo pikul salib. Itulah panggilan kita, itulah panggilan orang-orang Kristen. Dan yang kedua, apa itu terang? Di mana yang pertama tadi api, di mana dosa kita dibakar, semua sampah dalam hidup kita, semua kecanduan hidup kita pelan-pelan satu persatu kita bakar. Yes. Yang kedua, terang. Pada zaman dahulu, kalau pada malam hari di rumah dan perlu terang, nggak seperti sekarang tinggal nyetek lampu. Tapi pada zaman dahulu itu orang-orang menyalakan yang namanya lilin. Ya, kita semuanya ada lilin ya. Mungkin Pak Haris sama saya di zaman lilin ya. Di zaman lilin kita ya. Betul. Kalau milenial sekarang nggak tahu apa itu lilin. Lampu mati ngapain? Lampu mati pakai flashlight. Flashlight ya. Emergency lamp. Pakai flashlight HP. Tapi pada zaman kita kok Haris, kita masih kecil, sering lampu mati. Di tempat saya sering lampu mati. Iya. Waktu kita kecil lampu mati ngapain? Lilin. Pada zaman dahulu juga sama, nggak ada lampu. Kalau malam hari memerlukan cahaya, yang dinyalakan adalah lilin. Lilin itu apa? Kalau lilin dinyalakan apinya, misalnya lilinnya segini, agar kita tetap bisa jadi terang, dan agar lilin ini bisa tetap jadi terang, jadi nyala terus apinya. Apakah lilin ini tambah lama, tambah kecil, atau tetap sama? Makin lama menyusut. Pasti menyusut ya? Iya. Gak mungkin lilin tetap segini, itu bukan lilin namanya. Iya. Nah, kalau lilin, kalau kita mau tetap jadi terangnya Tuhan, biarkan kita yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Lilin itu apa? Kita semakin kecil. Kenapa kok kita setiap Natal kita nyalain lilin? Yang pertama, selain terang adalah kita menjadi terangnya Tuhan. Kita semuanya tahu itu. Kita percaya di mana di tempat yang kegelapan. Tapi ada a deeper meaning dari lilin itu. Kenapa kok di setiap Natal kita nyalain lilin? Kenapa? Karena kita tahu lewat peristiwa Natal ini kita diingatkan. Biarkan di dalam hidup kita Tuhan Yesus yang tetap bercahaya, dan kita yang semakin lama semakin kecil. Ego kita yang semakin lama semakin kecil. Keinginan kita, ambisi pribadi kita yang semakin lama semakin kecil. Biarkan keinginan Tuhan, biarkan kehendak Tuhan, biarkan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu semakin besar di dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis mengatakan di Yohanes 3:30 dikatakan, biarkan dia yang semakin besar dan aku yang semakin kecil. Oh, kita dipanggil semuanya. Kita anak-anak Tuhan. Kita semuanya dipanggil untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Iya, amin.
Bukan cuman pendeta, kok yang Yes. dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kok bisa lihat banyak pendeta pun tidak menyenangkan Tuhan. Yes. Banyak pendeta menggunakan topeng agama. Ya. Ayo teman-teman yang lagi nonton, dan ini juga saya khotbah kepada diri saya sendiri setiap hari, dan juga kepada Ko Haris. Yes. Ayo, kita jangan lupa kepada panggilan kita yang paling penting ini, yaitu panggilan kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita bukan dipanggil untuk ke gereja, kok. Kita tidak Yes. dipanggil untuk kita live streaming saja. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya selalu katakan kepada anak-anak rohani saya, jangan teman-teman puas saat kita sudah datang ke gereja. Ya. Jangan kita puas di saat kita sudah ikut live streaming. Sekarang kan trennya gitu kan, Iya. live streaming, ikut YouTube, di screenshot, upload Instagram. Yes. Semua orang sudah tahu kita ibadah live streaming. Semua orang sudah tahu. Ya. Dan kita puas hanya dengan itu. Kok Haris, kekristenan itu tidak sedangkal Ya, datang ke betul. gereja. Kekristenan itu tidak sedangkal ikut live streaming lalu di screenshot upload Instagram. Ya. Kalau dengan itu kita sudah puas, wah, pengertian kita kepada kekristenan itu begitu dangkal, Ko Haris. Ya, betul. Apa panggilan kita? Saya selalu katakan kepada teman-teman saya, pada anak-anak rohani saya, jangan puas dengan semuanya itu. Yes. Tetapi puaslah saat hidupmu sudah melakukan firman Tuhan. Saat engkau sudah menyenangkan hati Tuhan. Puaslah di saat engkau tahu bahwa engkau yang sudah semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Oh, itu adalah panggilan kita, Ko Haris. Ya. Itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya. Iya. Ini saya mau tanya-tanya sama Pastor Andrew ya. Nah, ini Pastor ini kan masih muda, umurnya 25 ya. 25. Iya, 25. Ya. Sudah masih muda, lulusan dokter, jadi pastor. Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa ketika ketika Pastor Andrew tahu akan jalannya menjadi hamba Tuhan, ini kapan? Mulai kapan? Sejak awal kuliah apa sebelum kuliah? Mengarah ke hamba Tuhan. Sebelum kuliah. Sebelum kuliah. Wah. Nah, kan sebelum kuliah sudah tahu mengarah ke hamba Tuhan. Tapi kenapa harus mengambil kedokteran? Ini kan menarik sekali. Nah, menarik sekali ya. Nah, Oke, kita di anak-anak Tuhan, kita dipanggil tadi kita sudah tahu, menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satu perintahnya Tuhan adalah apa, Ko Haris? Menghormati orang tua. Jujur, yang menyuruh saya masuk kedokteran ini ayah saya. Pada awalnya saya sudah kepingin langsung masuk ke sekolah Alkitab. Itu kerinduan saya sih, kok. Beneran itu kerinduan saya. Tapi mungkin Tuhan mempunyai rencana lain, akhirnya menggerakkan papa saya. Oke lah, karena papa saya kepingin salah satu anaknya jadi dokter. Koko saya juga kuliah kedokteran, tetapi koko saya tidak sampai dokter. Dia nggak praktek, dia nggak lanjut profesi. Jadi papa saya kepingin anak-anaknya jadi dokter. Oke, saya menghormati itu dan saya akhirnya masuk. Dan akhirnya ya Tuhan memakai pengetahuan saya untuk saya bisa membantu banyak orang. Sekarang jemaat Tuhan tanya-tanya kepada saya tentang hal-hal kesehatan, saya pun bisa menjawab. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, Ko Haris. Haleluya. Ya, jadi mungkin ada pemirsa yang mau tanya-tanya bisa DM Pastor Andrew. Ya, mungkin bisa dibantu. Kan tiap malam saya lihat juga Pastor In Health juga ya di YouTube. Oh iya, Pastor In Health. Itu kan bisa sharing tentang kesehatan juga ya. Kesehatan. Banyak orang yang tanya sih, Ko. Dan setiap pagi juga ada doa fajar. Setiap pagi doa fajar juga. Luar biasa. Nah, dulu itu awalnya saya tahu panggilan saya itu ya awalnya kok saya nggak pernah rencana untuk jadi hamba Tuhan sih. Iya. Saya dulu pemain musik di gereja. Dan saya masih ingat kok. Saya nggak ada rencana sama sekali, padahal dulu saat saya lagi main musik, kakak saya sudah khotbah. Oh ya. Kakak saya sudah khotbah. Nggak ada rencana sama sekali di dalam niatan hati saya untuk menjadi hamba Tuhan, kok. Tetapi saat itu aku disuruh papa, ayo, Andrew coba belajar. Ya, saya belajar Om khotbah. Ko Haris harus tahu bahwa
saya ini terbatas dalam pembicaraan saya, dalam kemampuan pembicaraan saya ini, saya bukan orang yang skillful banget. Kalau Ko Haris harus tahu dulu saat saya pertama kali coba berkhotbah, saya sama sekali nggak bisa. Selama berbulan-bulan saya disuruh terus, dan saya tidak pernah sukses. Ini gini, orang pertama kali datang di gereja, maksud saat itu ibadah youth. Saat pertama kali datang ke youth, langsung dengar saya khotbah, minggu depannya sudah nggak mau datang. Sampai segitunya ya. Iya. Intinya sampai segitunya. Memang dulu kacau balau, tetapi saya entah kenapa saya bertemu dengan Tuhan. Saat itu saya ingat di Paskah 2012, saya masih ingat sekali. Di mana saya di saat pulang dari gereja, malamnya saya doa lagi sama Tuhan. Dan di malam hari itu, entah kenapa saya masih ingat di kamar saya secara pribadi. Dan saya saat itu merasakan hadirat Tuhan yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya, yang dimana saya tahu Tuhan hadir di kamar saya. Dan entah gimana, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan di kamar itu, di peristiwa itu. Dan I decided ada panggilan dalam hidupku untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu setelah saya memberikan hidup saya kira oke, Tuhan sekarang akan mengurapi hidupku, sekarang Tuhan akan memakai hidupku. Ternyata enggak kok. Ternyata tetap aja. Tetap saat orang datang ke ibadah youth, sekali datang, lihat saya khotbah, minggu depannya nggak mau datang lagi. Lalu saya I don't give up. Saya nggak menyerah, tapi yang saya lakukan tetap doaku, mengandalkan Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan pada doa fajar tadi pagi kok, yaitu Tuhan itu suka bekerja di dalam keterbatasan kita. Lalu di youth kita, di gereja kita, youth kita mengadain retreat kok. Di mana retreat itu, ya saat itu youth-nya belum seberapa rame. Jadi saya menjadi salah satu pembicaranya di gereja saya sendiri. Dan saya sudah mikir, waduh, ini retreat loh. Masa retreat aku yang khotbah? Saya kayak, aduh, this is a bad idea. Ini adalah ide yang cukup buruk. Tapi entah kenapa, saya nggak nolak kok. Saya nggak nolak, saya bilang iya. Dan Tuhan itu bekerja dalam keterbatasan kita. Amin. Di situ saya cuman bersandar sama Tuhan. Saya bersandar sama Tuhan, saya mengandalkan Roh Kudus. Saya berdoa, saya berpuasa. Dan saat hari retreatnya itu terjadi, pertama kali dalam hidup saya, kayak ada sesuatu dalam mulut saya yang selama ini nahan, tiba-tiba runtuh kok. Saya merasakan sendiri. Itu pertama kali di dalam hidup saya bisa khotbah dengan baik. Bukan hanya baik kok. Bagi teman-teman yang saat itu hadir, teman-teman di sana pasti tahu. Pada malam hari itu, sesi retreat malam hari itu, Tuhan melawat setiap kita yang dengan super ajaib kok. Aku nggak menyangka, aku ngomong sama Tuhan, aku cuman bisa ngomong aja, aku bersyukur loh Tuhan. Aku bisa khotbah, orang ngerti, dan orang nggak nyesel datang ke retreat, itu aku sudah senang. Aku cuman bersandar sama Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi kok? Lawatan Tuhan malam hari itu, luar biasa kok. Satu aula itu Pak, isinya 50 orang, itu dijamah sama Tuhan. Kita mendoakan, saya mendoakan. Dan Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Dan pertama kali dalam hidup saya, dan saya tahu, dalam hati Tuhan, dalam hati saya, Tuhan berbicara. Ini adalah apa yang aku panggil kamu untuk lakukan. Tetap setia. Tapi sekali lagi kok, panggilan kita sebagai hamba Tuhan bukan sekedar kita berkhotbah, bukan sekedar kita mendoakan orang. Panggilan kita sebagai hamba Tuhan secara pribadi. Saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan sudah salah fokus. Mereka melayani untuk kepentingan pribadi. Karena mengejar ego mereka. Dan banyak, tidak sedikit orang yang melayani hamba Tuhan, melayani kedagingan mereka. Reminder bagi teman-teman yang
rencana untuk jadi hamba Tuhan. Panggilan kita menjadi hamba Tuhan itu jauh lebih daripada sekedar khotbah. Tetapi panggilan kita sebagai hamba Tuhan adalah kita bukan hanya hamba-hamba Tuhan sih, tetapi kita semua, yaitu kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kau Haris tahu nggak artinya orang Kristen itu apa? Kita sering kali menyebut diri kita, aku orang Kristen. Aku orang Kristen. Seringkali kita tidak mengerti apa artinya orang Kristen. Yeah. Apa Kristen itu? Kristen berasal dari kata Christ-like. Apa itu? Seperti Yesus. Seperti Yesus. Serupa dengan Kristus. Kita dipanggil Kristen supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Saya memang dipanggil, ada panggilan dalam hidup saya untuk jadi hamba Tuhan, tetapi saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri, jangan puas di saat jemaat semakin banyak, jangan puas di saat penontonmu semakin banyak, tapi puaslah, selalu introspeksi setiap hari sebagai anak-anak, sebagai hamba Tuhan. Apakah hidupku sudah melakukan apa yang menjadi firman Tuhan? Karena kok penonton kita itu bukan jemaat kok. Hidup kita itu penontonnya bukan jemaat. Kalau dalam prinsip saya ya, saya live streaming, saya melayani berapapun, entah di ibadah yang 5.000 orang, biasanya Natal itu sekali datang 5.000 orang, saya melayani 3 orang pun. By the way, Zoom yang saya layani sama anak-anak, itu ada yang cuma 6 orang, 7 orang. Saya nggak pernah melihat jumlah, kenapa? Karena penonton, saya punya prinsip penonton saya itu cuma satu kok. Yaitu penonton saya adalah Tuhan. Apakah saya sudah menjalankan diri saya sebagai hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan aku cuma istilahnya bersandiwara kok. Saya setuju pepatah yang mengatakan dunia ini adalah panggung sandiwara. Dan saya seringkali menambahkan di khotbah saya, dunia ini adalah panggung sandiwara, di mana yang paling banyak di gereja. Saya menambahkan itu. Saya entah nggak tahu berapa orang yang tersinggung. Saya I don't really care about that. Berapa orang yang tersinggung dengan itu, tapi saya tahu bahwa kita orang Kristen, kita panggil diri kita orang Kristen. Kita orang yang serupa dengan Kristus, orang yang seperti Yesus. Tetapi sama sekali kelakuan kita sama sekali tidak serupa dengan Kristus. Bukankah itu namanya sandiwara kok? Iya, betul. Kita menyebut kita sendiri hamba Tuhan, pastor, bahkan gelar teologis kita banyak. Tetapi hidup kita sama sekali tidak serupa dengan Kristus. Bukankah itu sandiwara kok? Iya. Itu saya setuju banget. Saya suka nyanyi. Betul. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Saya tambahkan sendiri, paling banyak di gereja. Iya. Nah, ini Pastor. Saya tertarik juga. Kan ketika kita anak-anak muda, ketika misal nih dipanggil, biasanya kan kita mengutip ayat, ini aku, utuslah aku. Tetapi ketika kita benar-benar diutus sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, entah menjadi penginjil atau sebagai misionaris, tetapi kita akhirnya menolak. Kita lebih memilih ke jalan kita sendiri. Kita mengikuti cita-cita kita sendiri. Nah, ini sebenarnya bagaimana menurut Pastor? Bahwa Tuhan itu nggak pernah maksa kok. Iya. Bahwa Tuhan itu nggak pernah memaksa untuk kita memangnya dipanggil, tapi memangnya ada beberapa orang yang setelah dia dipanggil, dia akhirnya dalam hidupnya, dia kembali ke panggilan itu. Yeah. Ada. Tapi sekali lagi Tuhan itu tidak pernah untuk, nggak pernah memaksakan ada orang, kamu harus seperti ini. Kenapa? Kita tahu prinsipnya Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas. Kehendak bebas. Ya, tahu. Kita punya free will. Kenapa kok Tuhan memberikan kita kehendak bebas? Kenapa Tuhan memberikan kita pilihan? Karena Tuhan kepingin di dalam kehendak bebas kita memilih Tuhan. Iya. Nah, Tuhan inginnya di dalam kehendak bebas kita, di dalam free will kita tidak memilih ego kita tidak memilih ambisi kita,
Tetapi di dalam kehendak bebas kita kita milih Tuhan. Sebab itu ada memangnya orang-orang yang dipanggil tetapi tidak melakukan itu, pasti Tuhan akan pakai orang lain, pasti. Orang kamu nggak mau, akan Tuhan kirim orang lain. Kok Haris, mestinya yang dipanggil untuk melayani orang-orang di luar Israel di Kisah Para Rasul adalah Petrus. Saat Cornelius, rumahnya Cornelius adalah bukan orang Yahudi, mereka menerima Injil pertama kali itu bukan oleh Rasul Paulus, tetapi oleh Petrus. Mestinya dalam hidupnya Petrus dia mempunyai panggilan untuk melayani orang-orang yang di luar Israel. Tetapi entah apa yang terjadi, kita nanti bisa baca di surat-suratnya Paulus, bahwa suratnya Paulus bahwa Petrus dia masih istilahnya gini, dia masih terlalu terikat sama tradisi orang-orang Yahudi. Ini ada di surat apa itu? Di surat Galatia kalau nggak salah. Di mana Petrus di hadapan orang-orang yang Yahudi dia berlaku berbeda. Nah, dia seakan-akan berlaku berbeda kepada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Mestinya yang dipanggil adalah Petrus, menurut saya. Tetapi karena Petrus tetap melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, yaitu orang-orang hanya fokus kepada orang-orang Yahudi, yang dipanggil Tuhan, Tuhan mencari pengganti, yaitu Rasul Paulus. Ya, itu yang terjadi kok. Bahwa saat kita menolak panggilan Tuhan, berarti secara nggak langsung kita sombong dong. Ya kan? Dan Tuhan nggak pernah, oke, kamu nggak mau, nggak apa-apa. Pasti ada orang lain yang melakukan. Sebab itu, teman-teman yang sudah, gini, jangan merasa kita diperlukan sama Tuhan. Betul. Jangan merasa aku jadi hamba Tuhan karena Tuhan perlu aku. Sampai kapanpun Tuhan nggak perlu kita. Tetapi, anggaplah panggilan Tuhan sebagai sesuatu privilege. Suatu kebanggaan. Kita dipanggil Tuhan, itu adalah sebuah kebanggaan. Banyak orang sombong mengatakan, aku dipanggil Tuhan karena Tuhan butuh aku. Itu salah. Sombong. Itu salah. Tuhan nggak pernah perlu kita kok. Tapi kita yang butuh Tuhan. Sebab itu, kalau kita menolak panggilan Tuhan, Tuhan pasti ada gantinya. Tetapi yang rugi siapa? Yang rugi kita. Kita nggak memenuhi destiny kita. Ya itu kok. Menurut saya seperti itu. Tapi apakah mungkin juga seperti Yunus ya, ketika dipanggil Tuhan untuk ke Niniwe, akhirnya dia pergi ke Tarsis. Bisa juga ya kejadian di hidup kita ketika kita membelok dari panggilan Tuhan, ujung-ujungnya kita diarahkan kembali ke jalannya Tuhan. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Karena gini, meskipun Tuhan ada orang-orang yang lain yang akan bisa melayani dia, Tuhan itu sabar. Nah, saya ingat ayat yang mengatakan Tuhan nggak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ada itu nggak tahu di mana itu. Bentar, saya carikan bentar ya kok ya. Tuhan nggak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Mungkin kok harus juga bisa. Saya bantu cari. Menyesali. Nah, Roma 11 ayat 29 dikatakan apa? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Tuhan nggak pernah menyesali. Sekali lagi Tuhan itu sabar kok. Kalau ada orang yang menolak sekali, Tuhan itu sabar. Bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Bersyukur kita punya Tuhan yang sabar. Bersyukur sekali. Kalau bos yang lain sekali dipanggil nggak mau, oke. Tapi kita meskipun adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, tetapi Tuhan mau sabar. Tuhan tetap mau sabar sama kita kok. Itu bersyukur banget. Dan ada kalanya dalam hidup kita saat Tuhan mengarahkan kita ke arah yang benar dan kita menanggapi, di situ Tuhan akan tetap mengasihi hidup kita. Amin. Beda cerita kalau saat itu Yunus dia diarahkan Tuhan kembali ke Niniwe dan Yunus tetap berontak, nggak mau. Pasti sudah mati kok Haris di tengah laut.
Tapi untungnya Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Tuhan yang baik. Iya. Nah, ini waktu Pastor Andrew menerima panggilan Tuhan ya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor. Tanda-tanda apa yang Pastor Andrew yang bisa meyakinkan? Kan pastinya kita sebagai manusia ini sering minta, ya kalau panggilan Tuhan ini pasti ada konfirmasi dari 1 orang, 2 orang, 3 orang yang mendukung kita menjadi hamba Tuhan. Nah, ketika Pastor Andrew menjalani panggilan Tuhan ini, konfirmasi apa yang Ko Andrew dapatkan? Ada memangnya, ada beberapa orang yang punya karunia nabi, sekitar 3-4 orang yang ngomong sama saya. Iya. Bahwa dalam hidup saya ada panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Salah satunya kalau Ko Haris tahu, Tante Valentina Irawan. Saya dulu saya dekat sama beliau, dan ada beberapa hamba Tuhan yang lain. Ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan mimpi, dan mereka melihat saya melayani Tuhan. Saya menjadi bermitra dengan Roh Kudus. Ada yang seperti itu, dan tanda-tandanya yang seperti yang saya ceritakan di retreat itu tadi kok. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, itu nggak perlu terlalu banyak tanda, nggak perlu untuk terlalu banyak minta Tuhan tanda. Pastikan bahwa kita panggilan untuk melayani Tuhan cukup 1 tanda, yaitu tanda bahwa Yesus cinta sama kita. Yaitu tanda bahwa kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Jadi kalau kita bingung, aku mau jadi hamba Tuhan, kok apakah tanda terbesar untuk engkau mau jadi hamba Tuhan? Bukan orang lain ngomong apa, bukan saat aku bisa khotbah, bukan saat aku bisa dipakai sama Tuhan. Tetapi tanda yang besar dalam hidup saya, kenapa saya mau jadi hamba Tuhan, adalah karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Amin. Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan sudah mati dalam hidup bagi saya, bagi dosa-dosa saya. Dan saat saya melayani Tuhan, itu bahkan saya tidak pernah bisa untuk membalas kebaikannya Tuhan. Seperti itu. Berarti kalau memang panggilan Tuhan, kalau menurut saya ya, kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang lain, kalau memang itu panggilan benar-benar dari Tuhan, sekalipun kita dalam kelemahan, Tuhan pasti memampukan kita kan pasti. Yes, pasti. Tuhan nggak memanggil orang yang bisa, tapi Tuhan memanggil orang yang mau dibentuk ya. Yes. Ya. Nah, apakah panggilan Tuhan itu selalu disertai dengan visi? Mungkin sesuatu yang benar-benar nanti visiku ini seperti ini. Apakah dipertajam dengan seperti itu, Pastor? Enggak selalu. Enggak selalu ya? Enggak selalu. Saat Tuhan memanggil Abraham keluar dari Haran, Tuhan nggak ngasih tahu, Abraham kamu akan kemana? Enggak. Tetapi Abraham percaya sama Tuhan. Nah, jadi nggak perlu tahu. Ada banyak orang, kalau istilahnya, terlalu berpolitik sama Tuhan. Tuhan, kalau aku jadi hamba Tuhan, Tuhan maunya aku seperti apa? Tuhan, kalau aku jadi hamba Tuhan misionaris, aku nggak mau. Kalau aku pengen mempunyai gereja yang besar, banyak duitnya, aku mau Tuhan. Nah, itu kan terlalu banyak politik sama Tuhan. Nah, tidak selalu Tuhan memanggil dengan sebuah visi. Seperti Abraham dipanggil keluar dari Haran, Tuhan nggak ngasih tahu, Abraham kamu akan kemana. Tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan. Oke. Nah, ketika kita mengalami panggilan Tuhan, kok, misal sudah mendapat konfirmasi, kan pasti saya pun mengalami hal seperti itu. Pasti ada kobaran api. First love ini begitu menyala-nyala. Saya yakin dan percaya pasti Pastor Andrew juga awal-awal itu pasti juga menyala-nyala ya. Nah, tapi seringkali kan api first love itu semakin menurun ya. Ketika kita berjalan di kehidupan kita sehari. Sehingga akhirnya kita berjalan di panggilan Tuhan, tapi kita semakin hari semakin lemah dan nggak bisa sampai tujuan akhir. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga api first love itu sampai kita mendapatkan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Nah, ada 3 ayat kok yang kita sering tahu, dan 3 ayat ini tidak boleh dipisah. Tolong kok bisa tolong bacakan untuk saya 1 Tesalonika 5 ayat, ada 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Nah, ini ada
Anjing saya, hai. Halo. Tiba-tiba dia datang ke saya. Oh, iya. Ayo, kok hari Ya. 1 Tesalonika Oh, ya. 5 ayat 16 sampai 18. Tolong Ya. bacain kok. Nah, ini Ya. adalah 3 ayat yang mestinya tidak dipisah. Tetapi ini ada 3 ayat menjadi 1 paragraf. 3 hal ini diakhiri dengan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Ayo, kita Ya, saya tolong bacain kok Haris. Bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 hal yang dikehendaki sama Tuhan hari ini, yaitu yang pertama tadi bersukacita, yang kedua tetaplah berdoa, dan yang ketiga mengucap syukur. Saya tidak akan membahas 2, saya membahas yang kedua. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, ini yang Tuhan, ini yang menjadi kehendak Tuhan, ini yang menjadikan Yesus berkenan atas hidup kita. Ini yang dikehendaki sama Tuhan. Apa itu tetaplah berdoa? Tuhan mengajarkan kita, ayo jadi anak-anak Tuhan yang konsisten. Yes. Kenapa kok seringkali, memang kok dalam kita perpacaran sekalipun, di dalam kita suami istri, memang first love itu ada. Tetapi apakah berarti kalau kita tidak merasakan ada rasa istilahnya menggebu-gebu, berarti kita sudah nggak sayang? Nggak. Kita dipanggil, hari ini Tuhan inginkan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten. Tetaplah berdoa. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tetaplah, maksudnya apa? Tuhan kepingin kita konsisten. Ya. Di kitab Amsal mengatakan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang setia, siapa menemukannya? Tolong kok bisa tolong carikan nggak? Banyak di kitab Amsal itu. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, baik-baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Ya. Amsal 20. Nah, dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi pada zaman sekarang susah kok. Susah ya, ya cari susah orang ya. Orang-orang yang benar baik itu susah banget. Apalagi orang yang setia. Apalagi orang-orang yang konsisten. Iya. Kenapa kok banyak orang ada mempunyai permasalahan, tanya kenapa kok first love ku hilang? Karena kita nggak konsisten. Memang dalam kalau kita jatuh cinta pertama kali memangnya itu seperti itu. Tetapi memangnya dalam kedagingan kita suatu saat kita akan api mengebung-gebungnya itu akan turun ya, Bu ya. Iya, betul. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang konsisten. Iya. Untuk menjadi orang-orang yang apa? Konsisten. Tetap melakukan. Nah, tadi yang kalau Koko berbicara tentang first love itu di Wahyu ya, Bu ya. Di Wahyu, tentang di Wahyu ya. Itu di ayat mana kok? Di ayat mana kok? Tolong bisa bacain. Di Wahyu berapa ini? Sebentar. Mana Wahyu? Oke, Wahyu. Wahyu 3 kalau nggak salah ya. Wahyu 3. Wahyu 3. Belum. Jemaat. Sebentar. Oke. Wahyu 2 ayat 5. Oh ya, yang jemaat Efesus. Ayat 4. Nah, Wahyu 2 ayat 4 kok tolong bacain Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, dikatakan di jemaat Efesus, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu dikatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Firman Tuhan berkata, supaya kamu tidak jatuh di dalam ketidakcintaanmu kepada Tuhan. Maksudnya, kamu sudah jatuh karena kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya. Bertobatlah dan apa? Dan lakukanlah lagi. Firman Tuhan mengatakan kita apa? Saat kamu sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula,
tetaplah menjadi orang yang konsisten. Yes. Lakukan lagi apa yang sebelumnya engkau sudah lakukan. Yaitu kita belajar hari ini. Meskipun kita nggak bisa merasakan yang deg-deg nggak bisa merasakan gebu-gebu, tetap lakukan konsisten. Tuhan suka orang baik itu banyak, tetapi orang setia, orang konsisten, siapa akan menemukannya? Ya, hari ini kita sama-sama, siapapun kita yang nonton hadir pada malam hari ini, kita menjadi orang-orang yang konsisten. Ya, betul. Ya, terakhir, Pastor, pesan-pesan bagi anak-anak generasi muda terutama ya, supaya kita bisa benar-benar mengetahui panggilan Tuhan, selain kita menjadi garam dan terang dunia, tapi panggilan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan ini apa? Ini menurut Pastor pesan-pesan yang dapat Pastor sampaikan, dan supaya kita bisa benar-benar hidup di dalam panggilan itu apa? Nah, mendekatlah selalu kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa seekor domba mengenali suara gembalanya. Ya. Kemanapun kita pergi, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan pasti tahu di mana Tuhan akan memanggil kita. Dan toh, kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, entah kita jadi hamba Tuhan, entah kita mau jadi pendeta, kita mau jadi misionaris, kita mau menjadi gembala, dan apapun panggilan kita, teman-teman jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan pernah, istilahnya gini, banyak orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, betul. Banyak orang mengatakan, aku dipanggil cuma jadi misionaris, gak punya uang makan aja susah. Kenapa sedangkan hamba Tuhan yang lain, dia bisa mempunyai uang yang banyak, gereja yang besar. Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan baru, mereka membandingkan diri dengan orang-orang lain. Kenapa ini, itu. Ada suatu cerita. Ini cerita terakhir. Ada tiga orang. Ya. Mereka bersekawan dan mereka janjian. Ayo kita sama-sama, kita mau pergi untuk sepedaan yuk. Oke, kita sepedaan. Dan mereka senang, mereka bersepeda. Ayo kita sepedaan untuk olahraga. Oke, kita cari keringat ya, kita olahraga ya. Oke, akhirnya mereka bertiga. Dan di tengah jalan ada salah satu mereka yang mengatakan, ayo balapan yuk, ayo balapan. Yang menang dapat 1,5 juta. Oke. Yang menang dapat 1 juta ya, namanya. Yang menang dapat 1 juta. Oke, lalu mereka mulai lomba. Dan lomba pertama, Kevin menang. Si Kevin, kita panggil aja si Kevin menang. Lalu ada salah satu temannya bilang, ayo kita lomba lagi yuk. Oke, ayo kita lomba lagi. Akhirnya mereka lomba lagi. Si Kevin kalah. Dan Kevin tetap bersuka cita, Kevin tetap senang. Oke, nggak apa-apa, aku kalah. Lalu mereka bilang, oke, ayo lomba sekali lagi ya. Oke, lomba sekali lagi. Oke, kita lomba sekali lagi. Lalu lomba. Setelah itu Kevin kalah lagi. Tapi anehnya Kevin tetap bersuka cita. Kita semuanya bisa bersepeda, nggak apa-apa, aku kalah. Lalu temannya tanya, Kevin, kamu kok aneh sih? Kamu cuma menang sekali, kamu bersuka cita. Lalu kamu kalah 2 kali, kamu tetap senang. Kenapa? Karena Kevin langsung ngomong gini, loh, kan tujuan kita datang di sini bukan untuk cari uang, tetapi untuk olahraga. Kita semuanya sekarang sudah olahraga, sudah cari keringat, kita semuanya sudah keluar keringat. Kan aku suka cita, karena tujuanku olahraga. Bukan tujuanku, bukan untuk mendapatkan uang dari hasil kita lomba. Karena tujuanku untuk aku berolahraga sudah tercapai, maka itu aku bersuka cita. Sebab itu teman-teman yang dipanggil menjadi apapun, entah menjadi hamba Tuhan punya gereja yang besar, atau menjadi orang penginjil, menjadi seorang habis saya lopet. Entah kita mau jadi misionaris atau mau jadi apapun, jangan pernah membandingkan diri kita. Kenapa? Jangan salah fokus. Fokus kita bukan banyak-banyakan uang. Fokus kita bukan banyak-banyakan follower. Fokus kita bukan banyak-banyak jemaat. Tapi fokus kita tetap satu. Bagi teman-teman semua yang akan menjadi hamba Tuhan. Fokus kita sama satu. Bagaimana hidupku
bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, Itu. ya, dan semakin serupa dengan Kristus pastinya. Yes. Ya, oke. Ya, untuk penutupnya, sebelumnya saya terima kasih buat Pastor penjelasannya yang luar biasa dan kisahnya yang memberkati juga. Wah, puji Tuhan, Yesus yang luar biasa. Ya, semoga pemirsa juga terberkati dengan penjelasan dari Pastor Andrew. Ya. Iya. Ya. Thank you sudah di-invite juga. Iya. Ya, mungkin bisa di-follow juga Pastor Andrew-nya. Supaya semakin terberkati. Ya. Ko Harris juga di-follow. Oke. Ya. Thank you. Ini untuk penutupnya sudah mau lobet ini. Iya. Bisa kita sebentar. Doa. Iya. Oke, yuk kita doa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya sharing kami, tanya jawab kami sudah bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Juga hamba-Mu juga berdoa bagi Ko Harris, Tuhan, yang melayani-Mu, yang setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, yang menambahkan hikmat, menambahkan urapan-Mu atas kehidupan Ko Harris. Juga Tuhan memberkati dalam setiap aspek dan pelayanannya Ko Harris. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Engkau selalu berserta kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Ko. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Siap. Thank you Ko Harris sudah di-join. Sampai ketemu di Pastor in Health dan doa fajar. Siap. Oke, thank you. Thank you, God bless you. God bless semuanya.